Kembalinya Han. Airi memukul setir kemudinya bertubi-tubi karena amarahnya yang sudah membuncah. Airi, kenapa kau begitu bodoh, terlalu percaya apa yang terjadi pada mereka tanpa menyelidiki? Airi menjambak rambutnya sendiri karena sudah terlalu percaya begitu saja dengan ucapan Daehyun. Seharusnya ia curiga ketika Daehyun jarang kembali lagi ke UN Village. Ia malah santai, justru tidak mencari tahu apapun. Dengan percaya mengira Daehyun akan segera kembali ke pelukannya. Lihatlah, aku akan melakukannya secara kasar untuk memisahkan kalian. Umpat Airi dengan rambut yang sudah berantakan di wajahnya. Airi tidak fokus lagi dalam mengemudikan mobilnya. Hingga tiba-tiba saja ada seorang yang sedang menyeberang jalan. Awas! Teriak Airi. Sebisa mungkin ia membelokkan mobilnya ke sisi jalan untuk menghindari pria tersebut. Dirinya tidak ingin masuk penjara sekarang karena Su Yin akan sangat senang jika melihat keadaannya. Dengan kemampuan mengemudinya yang cukup lumayan, Airi berhasil menepikan mobilnya meski harus menabrak pembatas jalan. Beruntung jalan yang sedang dilewatinya sedang sepi sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Airi menyandarkan kepalanya di atas setir kemudi dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Nafasnya tersengal karena ketakutan sudah membunuh pria tadi. Yang lebih menakutkan kalau ia sampai mati. Kenapa ia berjalan tidak melihat-lihat? Gerutu Airi sembari menegakkan kepalanya kembali yang terasa pusing. Tubuh Airi langsung bergeser ke belakang ketika melihat ada pria yang berdiri tepat di depan mobilnya. Pria itu memakai mantel hitam dan topi sembari berdiri tegak membelakangi Airi. Airi menutup mulutnya karena merasa jika mengenalnya meski tidak melihat wajahnya. Siapa kau? Teriak Airi. Ingin turun dari mobil tapi jalan itu terlalu sepi. Ia tidak ingin mengambil resiko karena bisa saja pria yang ada di depannya bukanlah seseorang yang dipikirannya. Pria itu tetap diam dalam posisinya. Justru bersandar pada bagian depan mobil Airi. Tin. Airi segera membunyikan klakson agar pria itu segera menyingkir dari depan mobilnya. Pergilah jika tidak ingin tertabrak. Teriak Airi tanpa menghentikan bunyi klakson. Ia melongokkan kepalanya keluar dari kaca yang terbuka. Siapa dia sebenarnya? Umpat Airi dengan rasa kesal karena pria itu sepertinya tidak berniat ingin menyingkir. Dengan gerakan pelan akhirnya pria itu berbalik memandang Airi. Mata Airi langsung membulat sempurna dengan mulutnya yang ternganga. Tubuhnya langsung bergetar dan keluar keringat dingin. Tidak mungkin, gumamnya pelan dengan jantung yang berpacu sangat kencang dengan keringat yang mengucur dari telapak tangannya. Pria itu masih mengenakan topi sehingga wajahnya tidak terlalu jelas karena penerangan lampu jalan yang remang-remang. Meski begitu Airi sangat yakin dengan apa yang dilihatnya. Han, ucap Airi dengan bibir bergetar. Tanpa sadar ada air yang mengembun di sudut matanya. Tanpa Han di sampingnya ia seperti kehilangan kekuatan karena Airi hanya percaya pada Han seorang. Airi tak mampu lagi menahan rasa rindunya pada Han. Ia pun segera keluar kemudian menghampiri pria itu. Airi mendekapnya dengan erat dari belakang. Han, kemana saja kau selama ini? Kenapa kau menghilang dan tidak mengirimkan kabar kepadaku? Ujar Airi dengan nada sendu. Cukup lama pria itu hanya diam saja tanpa merespon. Kupikir kau sudah tidak mengenalku lagi, ucap Han dengan suara serak tanpa membalikkan tubuhnya. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Aku selama ini mencarimu tapi sepertinya kau yang tidak ada niat menemuiku setelah malam di mana kau bilang akan menghabisi gadis jalang itu, ucap Airi seraya menempelkan pipinya punggung Han. Aku bukannya menghilang tapi aku tertangkap oleh suamimu itu, ucap Han dengan nada yang terdengar berapi-api. Benarkah? Airi sangat terkejut mendengarnya, sungguh tidak menduga jika Han ternyata tertangkap. Ia pikir selama ini Han tidak mau menghubunginya karena merasa bosan. Ayo masuk, kita cari tempat yang nyaman untuk mengobrol, ajak Airi sembari melepaskan rangkulannya. Pulanglah, apa kau tidak takut jika ketahuan? Ujar Han yang tetap dalam posisinya. Nanti saja aku ceritakan semuanya. Yang terpenting sekarang kita pergi dulu dari sini, ujar Airi. Pada akhirnya Han menuruti kemauan Airi untuk masuk ke dalam mobil. Airi kemudian membawa Han ke vilanya yang berada di pinggiran kota Seoul. Itu merupakan villa rahasia miliknya yang belum lama dibangun. Ini villa siapa? Ujar Han sembari mengamati villa yang berada di depannya. Tentu saja punyaku. Sebaiknya kita cerita saja di dalam, ujar Airi. Airi kemudian meminta pelayan yang bertugas membersihkan villa untuk menyiapkan makan malam karena gara-gara Su Yin tadi tidak jadi makan bersama Lisa. Airi pergi ke lantai atas untuk membersihkan tubuhnya. Sepertinya malam ini akan menginap di villanya. Jika ibu mertuanya menelepon maka tinggal beralasan sedang menginap di rumah ibunya. Han duduk bersandar di sofa sambil menunggu Airi yang tengah mandi. Belakangan ini ia terus bersembunyi karena anak buah Daehyun terus mengejarnya. Bahkan untuk pulang ke apartemennya saja tidak bisa. Han, panggil Airi yang sudah duduk di sisi pria itu, membuyarkan Han dari lamunannya. Diamatinya pria yang kini terlihat lebih kurus. Wajahnya juga tidak terawat, sangat jauh berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu. Ada bulu halus yang tumbuh di dagunya. Katakan bagaimana kau bisa tertangkap malam itu? Lanjut Airi sembari membuka topi yang menutupi kepala Han. Aku tertangkap saat sudah berada di bandara. Aku tidak menyangka anak buahku berkhianat mengatakan jika aku menyuruh mereka, ucap Han sembari menghela nafas panjang. Sebenarnya apa yang kau lakukan pada Su Yin? Aku meminta mereka untuk membunuhnya.
Namun sayang sekali gadis itu tidak sempat terbunuh tapi setidaknya mereka berhasil membuat janin yang ada di kandungannya mati, ucap Han. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana saat itu Daehyun menghajarnya dengan membabi buta. Daehyun sangat marah karena sudah membuat calon anaknya mati. Jadi wanita jalang itu pernah hamil. Airi tidak menyangka jika Daehyun ternyata sudah berhubungan lama dengan Su Yin sebelum akhirnya mereka semua tahu. Benar, ternyata mereka sudah berhubungan sejak lama. Sepertinya sejak pertama kali Su Yin menjadi sekretarisnya, ujar Han. Ia dulu juga sempat merasa aneh karena tiba-tiba saja seorang pekerja rendahan langsung diangkat menjadi sekretaris. Kurang ajar, umpat Airi dengan mencengkram sofa dengan kukunya. Lalu bagaimana kau bisa kabur? Ujar Airi. Aku kabur sebenarnya sudah cukup lama tapi aku tidak berani muncul karena aku harus mempersiapkan semuanya. Maksudmu? Dahi Airi berkerut. Aku harus memiliki kekuatan agar aku bisa membalas dendam. Aku tidak akan tinggal diam mulai sekarang, sahut Han dengan nada dingin. Bayangan bagaimana ia disiksa karena tidak mau menyebutkan nama Airi yang ada di belakangnya begitu terasa. Namun Han tidak akan pernah mengatakannya karena ia begitu mencintai Airi. Mulai sekarang kau bisa tinggal di sini. Kita akan mempersiapkan semuanya untuk membalas dendam. Aku juga sudah bosan karena selalu gagal menyingkirkan gadis jalang itu, ucap Airi. Kembalinya Han akan membuatnya merasa memiliki kekuatan pendukung di belakangnya. Bab 477 menjenguk Jin. Hari ini Su Yin kembali mengunjungi Jin sebelum pergi ke restoran yang diantarkan oleh sang suami. Sayang sekali hari sudah siang. Aku tidak bisa turun untuk ikut menjenguk Jin, ujar Daehyun dengan nada sesal karena harus pergi ke kantor. Ia bukan lagi bos sehingga tidak bisa datang ke kantor seenaknya sendiri. Tidak masalah, Jin pasti juga mengerti, ujar Su Yin. Sampai jumpa nanti malam, ujar Su Yin yang sudah membuka pintu. Tidak usah naik taksi, nanti aku akan meminta Chang Yuan untuk menjemputmu, ujar Daehyun. Su Yin menganggukkan kepalanya karena jika menolak maka yang ada akan terjadi perdebatan lebih jauh lagi. Ia nanti tinggal menghubungi Chang Yuan agar tidak perlu menjemputnya. Su Yin melambaikan tangannya sembari melihat mobil Maybach Silver itu perlahan menjauh dari rumah Jin. Tok tok tok. Jin, kau sudah bangun. Panggil Su Yin sembari mengetuk pintu. Masuklah, pintunya tidak dikunci, sahut Jin dari dalam dengan suara yang terdengar kelemah. Su Yin lantas membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Tak lupa ia tadi sudah menyiapkan sarapan yang dibuat Bibi Xia untuk Jin. Jin, apa tubuhmu masih terasa lemas? Sebaiknya kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi tubuhmu, ujar Su Yin dengan perasaan cemas. Aku baik-baik saja, mungkin aku seperti ibuku ketika mengandungku. Ibuku selalu bercerita jika dulu kondisinya sangat lemah sangat mengandungku, ucap Jin seraya tersenyum tipis. Ia mencoba untuk duduk bersandar pada ujung ranjang yang dibantu oleh Su Yin. Jin, kenapa kau begitu keras kepala? Jika beberapa hari kondisimu masih seperti ini, maka aku akan memaksamu ke dokter, tukas Su Yin dengan tegas. Kau sudah seperti ibu-ibu saja, ujar Jin seraya terkekeh geli. Meskipun tubuhnya lemah tapi Jin senang karena ada Su Yin yang perhatian kepadanya. Bahkan setiap hari pasti mengirimkan makanan untuknya. Ada juga Chang Yuan yang masih sering mengunjunginya. Tentu saja, karena aku memang sudah menjadi seorang ibu, sahut Su Yin dengan wajah ceria. Ingin menghibur Jin agar bisa tersenyum kembali. Su Yin belum ada waktu untuk menemui Kim Su Hyun. Mungkin hari ini ia akan menemuinya agar masalahnya segera selesai. Sekarang kau makan dulu, kasihan janin yang ada di dalam perutmu. Ia pasti kelaparan karena ibunya begitu ceroboh, gerutu Su Yin sembari membuka kotak makanan. Apa kau memasaknya sendiri? Ujar Jin. Tentu saja, tidak, sahut Su Yin sembari meringis. Aku paham, kau kan memang tidak pandai dalam memasak, ujar Jin sembari tertawa renyah. Su Yin tersenyum senang akhirnya Jin bisa tertawa juga setelah sekian lama. Melihatnya tersenyum, hati Su Yin begitu tersentuh. Makanlah. Su Yin mulai menyendok makanan lalu menyuapkannya pada Jin. Aku makan sendiri saja. Jin meraih sendok dan kotak bekal yang sedang dipegang Su Yin. Su Yin mengamati Jin yang sepertinya mulai berselera untuk makan. Hampir saja ia lupa menghubungi Kim Su Hyun untuk mengajaknya ketemuan. Bisa saja Su Yin datang ke hotel tapi dirinya tidak ingin mengambil resiko. Aku keluar sebentar untuk mencari udara segar. Tubuhku pagi ini terasa gerah, pamit Su Yin. Setelah berada di luar Su Yin segera mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya kemudian segera menghubungi Kim Su Hyun. Su Yin terus menempelkan ponselnya di telinga karena hingga beberapa saat teleponnya tidak diangkat oleh Kim Su Hyun. Ia pun berjalan mondar-mandir sembari menggigit ujung kukunya. Apa aku tidak sedang bermimpi kau menghubungiku? Ujar suara Kim Su Hyun ketika panggilan sudah terhubung. Aku ingin bertemu denganmu, ucap Su Yin tanpa basa-basi lagi. Ada gerangan apakah kau mengajakku bertemu? Apakah kau sudah mulai bosan dengan saudaraku itu? Cibir Kim Su Hyun sembari terkekeh. Su Yin mengelus dadanya agar tidak terpancing emosi. Jika bukan karena Jin sungguh ia tidak akan mau untuk menghubungi adik iparnya yang sangat menyebalkan itu. Katakan saja kau ada waktu atau tidak. Karena ada hal penting yang perlu aku dibicarakan, ujar Su Yin dengan nada datar. Kim Su Hyun terdengar sedang menimbang-nimbang. Baiklah,
nanti siang aku ada waktu. Kau ingin bertemu di mana? Lanjut Kim Soo Hyun. Aku di mana saja bisa, sahut Su Yin singkat. Baiklah, nanti aku akan mengirimkan alamat di mana kita bertemu. Su Yin segera mematikan sambungan telepon. Jika melalui dirinya tidak berhasil membujuk Kim Soo Hyun, maka ia akan mengatakan semuanya pada Dae Hyun. Jin sudah cukup banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya, sehingga Su Yin tidak akan membiarkannya selalu menderita. Nona, panggil Chang Yuan. Su Yin terlonjak kaget hingga memegang dadanya dengan jantung yang terasa hampir copot. Manajer Chang, sejak kapan kau berada di sini? Ujar Su Yin dengan tergagap. Berharap semoga saja tadi tidak mendengar ketika menghubungi Kim Soo Hyun. Aku baru saja tiba, Nona, sahut Chang Yuan. Seharusnya kau tidak perlu menjemputku karena aku bisa ke restoran menggunakan taksi, ujar Su Yin. Tidak masalah, Nona. Aku datang kemari sambil membawakan vitamin dan susu untuk Jin, sahut Chang Yuan sambil memperlihatkan paper bag di tangannya. Ah, kau memang sangat perhatian, puji Su Yin untuk menggoda Chang Yuan. Aku hanya membantu sedikit, ujar Chang Yuan dengan wajah yang memanas. Ya sudah, sebaiknya kita ke dalam untuk menemui Jin, ajak Su Yin. Chang Yuan mengikuti langkah kaki Su Yin masuk ke dalam kamar Jin. Meskipun Jin masih menolak ketika ia mengajaknya menikah, tapi bukan berarti Chang Yuan sudah tidak peduli. Dia akan melakukan segala cara untuk membuat Jin ceria seperti dulu lagi. Pagi, Jin, sapa Chang Yuan dengan senyum hangatnya. Kemudian ia meletakkan paper bag yang dibawanya di atas nakas. Pagi, seharusnya kau tidak perlu repot-repot membawakan sesuatu untukku, ujar Jin dengan rasa tidak enak karena Chang Yuan sangat baik padanya. Padahal ia sudah menolak niat baiknya. Tidak masalah, ujar Chang Yuan dengan tulus. Bagaimana makanannya? Apakah rasanya enak? Tanya Su Yin. Cukup enak. Namun aku ingin meminta sesuatu darimu, ucap Jin lirih sembari memainkan kedua jarinya. Katakanlah, dengan senang hati aku akan mengabulkannya, ujar Su Yin. Aku ingin suamimu memasakkan sesuatu untukku, pinta Jin. Ketika mengingat masakan Dae Hyun saat hari pertama restoran buka, tiba-tiba saja ia ingin memakannya. Ah, tentu saja, nanti aku akan meminta Dae Hyun untuk memasak menu yang kau inginkan. Awalnya Su Yin hendak menolak, tapi teringat jika Jin sedang hamil, ia segera mengiyakannya. Kau tidak marah? Tidak, sahut Su Yin singkat mencoba bersikap biasa saja. Terima kasih, kau memang sahabat terbaikku. Jin memeluk tubuh Su Yin dengan perasaan bahagia. Mereka lanjut berbincang-bincang sebentar, sebelum akhirnya Chang Yuan mengajak Su Yin agar mereka segera berangkat ke restoran. Bab 478 Pria Pengecut. Kim Soo Hyun menggagalkan rencana pertemuan mereka pada siang hari. Mengatakan jika banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sehingga Su Yin terpaksa mengikuti kemauannya untuk bertemu ketika matahari hampir tenggelam. Malam ini Dae Hyun juga lembur sehingga Su Yin bisa bernafas lega. Setidaknya ia tidak perlu berdebat untuk meminta izin keluar. Suasana restoran saat ini sedang ramai oleh pengunjung. Waktu yang tepat untuknya pergi. Apakah Nona akan pulang? Ujar Chang Yuan ketika melihat Su Yin yang sudah membawa tasnya. Tidak, aku hanya ingin singgah terlebih dahulu ke rumah Jin, setelah itu baru pulang. Jika Dae Hyun datang kemari mencariku, katakan saja jika aku sudah pulang, ujar Su Yin. Apakah perlu saya antar? Tawar Chang Yuan. Tidak perlu, tetaplah di sini, sahut Su Yin dengan cepat. Chang Yuan hanya mengangguk patuh karena tidak mungkin meninggalkan restoran. Su Yin langsung berangkat menggunakan taksi yang sudah dipesan olehnya. Kim Soo Hyun mengajaknya bertemu di sebuah penginapan yang terletak di sebelah utara kota Seoul. Sebuah penginapan yang masih bernuansa rumah tradisional Korea. Awalnya Su Yin tidak setuju untuk bertemu di sebuah penginapan, tapi Kim Soo Hyun bersikeras hanya mau jika bertemu di sana. Mau tidak mau Su Yin menuruti meskipun sedikit beresiko. Setelah sampai, Su Yin segera menanyakan kepada resepsionis tentang di mana keberadaan kamar penginapan nomor 10. Itu adalah sebuah kamar yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Seperti sebuah resort yang berjejer di tepi pantai. Su Yin hanya bisa berharap semoga Kim Soo Hyun tidak berbuat macam-macam seperti waktu itu. Namun untuk berjaga-jaga, tak lupa Su Yin sudah menyiapkan senjata di dalam tasnya. Tok, tok, tok. Dengan helaan nafas panjang, Su Yin segera mengetuk pintu penginapan. Di atasnya tertulis kamar nomor 10. Hingga tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki berjalan keluar. Masuklah, ujar Kim Soo Hyun sembari menarik pintu agar terbuka lebar. Kita berbicara di luar saja, tolak Su Yin dengan nada datar. Ada dua buah kursi yang tertata rapi di teras kamar itu. Su Yin menarik salah satu kemudian duduk di sana karena kakinya sakit jika mengobrol sambil berdiri. Kim Soo Hyun mengikuti duduk di salah satu kursi. Posisi mereka saat ini saling berhadapan. Namun Su Yin memandang ke arah lain. Su Yin, aku sungguh merindukanmu, ucap Kim Soo Hyun tanpa rasa malu sekali. Su Yin memutar bola matanya mendengar ucapan adik iparnya. Jaga ucapanmu, tidak usah berbicara omong kosong jika masih ingin tetap hidup, ujar Su Yin dengan tegas. Ku dengar kau menjalin hubungan dengan Gong Yo, benarkah begitu? Tuduh Kim Soo Hyun dengan tatapan menyelidik. Terserah kau saja jika kau memilih percaya pada mereka. Yang terpenting Dae Hyun lebih mempercayaiku, ucap Su Yin.
Bisakah kau tidak membicarakannya sekarang? Ujar Kim Su Hyun sembari berdecak kesal. Ia tidak suka Su Yin membicarakan Dae Hyun di depannya. Baiklah, kalau begitu kita akan membicarakan mengapa aku ingin menemuimu. Su Yin menghadap ke arah samping menghadap Kim Su Hyun dengan tatapan menyelidik. Katakanlah, ucap Kim Su Hyun dengan tenang. Apakah kau sekarang sudah menjadi pria pengecut dan tidak bertanggung jawab? Sindir Su Yin tanpa ingin mengulur-ulur waktu lagi. Apa maksudmu? Kim Su Hyun lantas mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Ada amarah yang mulai berdesir di sekujur tubuhnya. Apa yang kau lakukan pada Jin? Ujar Su Yin dengan suara meninggi. Jika saja tidak menahan amarahnya mungkin Su Yin sudah menggebrak meja. Kim Su Hyun menghela nafas berat. Jin adalah teman dekat Su Yin sehingga wajar sudah mengetahui semuanya. Itu hanyalah sebuah kesalahan. Aku mengingat malam itu sedang bersamamu bukan dengan Jin. Lagi pula itu hanya kecelakaan, sangga Kim Su Hyun agar bisa lepas dari tanggung jawab. Kesalahan kau bilang. Su Yin bangkit berdiri karena dadanya sesak menahan emosi. Aku mabuk saat itu sehingga aku tidak menyadarinya. Kenapa kau justru menyalahkanku? Ujar Kim Su Hyun. Lalu siapa yang harus aku salahkan jika Jin mengandung anakmu? Di manakah hati nuranimu sebenarnya? Seru Su Yin dengan suara keras tapi akhirnya melemah takut jika sampai tamu yang ada di penginapan terganggu dengannya. Itu semua terjadi karena kau menolakku. Jika kau tidak bersama Dae Hyun mungkin aku tidak akan pergi ke bar untuk mabuk. Itu semua salah kalian, ungkap Kim Su Hyun dengan penuh penekanan. Su Yin memejamkan matanya sebentar untuk memenangkan hatinya. Jangan sampai tujuannya menemui Kim Su Hyun malah hanya akan membuat hubungan kekeluargaan mereka menjadi renggang. Su Hyun, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Aku tidak mungkin mencintaimu karena aku sudah memiliki saudaramu jauh sebelum bertemu denganmu. Su Yin melembutkan nada suaranya. Berharap adik iparnya bisa mengerti semuanya. Kau benar cinta memang tidak bisa dipaksakan. Itu sebabnya aku tidak bisa bersama Jin, sahut Kim Su Hyun. Kasus kalian beda, apakah kau tidak kasihan melihat anak itu tumbuh tanpa seorang ayah? Kenapa kau jadi pria yang begitu egois? Beruntung aku tidak menyukaimu, jika aku memilihmu mungkin nasibku akan sama seperti Jin, ujar Su Yin sembari menggertakkan giginya kuat-kuat. Aku sudah memintanya untuk menggugurkan janin itu tapi dia tetap bersikeras ingin merawatnya. Itu bukan salahku jika kelak ia lahir tanpa memiliki seorang ayah, ucap Kim Su Hyun dengan enteng dan tidak ada nada menyesal sama sekali dari ucapannya. Su Hyun, kau memang pria pengecut dan sangat biadab. Umpat Su Yin yang sudah berdiri kemudian mencengkram kerah pria itu. Jika kau ingin membunuhku maka lakukanlah. Aku rela jika harus mati di tanganmu. Percuma juga aku hidup di dunia ini karena tidak ada lagi seseorang yang menjadi penyemangat hidupku. Gadis yang aku kasihi memilih bersama saudaraku, ucap Kim Su Hyun dengan nada sendu. Membuat Su Yin melepaskan tangannya pada kerah leher Kim Su Hyun. Asal kau tahu saja Jin itu sangat mencintaimu sejak lama. Dia gadis yang baik sehingga kau tidak boleh menyia-nyiakannya di saat kau sudah menghancurkan hidupnya. Di saat orang lain ingin memiliki anak dengan susah payah tapi kenapa ada manusia sepertimu di dunia ini yang tidak memiliki hati nurani seorang ayah? Asal kau tahu saja seorang wanita baik-baik tidak akan mau menggugurkan kandungannya. Itu adalah sebuah anugerah yang dititipkan Tuhan yang sebaiknya harus dijaga. Pikirkan baik-baik sebelum kau menyesalinya. Terserah kau percaya padaku atau tidak. Jika kau memang tidak ingin bertanggung jawab semoga saja anak itu bisa mendapatkan ayah yang lebih daripada ayah kandungnya. Terang Su Yin panjang lebar berharap Kim Su Hyun berubah pikiran dan tersadar jika apa yang dilakukannya salah besar. Kim Su Hyun akhirnya terdiam mendengar ucapan Su Yin yang sedikit mengena di hatinya. Sudah malam sebaiknya aku pulang, pamit Su Yin dengan datar lalu berbalik untuk pergi. Kim Su Hyun hanya mengamati punggung Su Yin yang semakin lama sudah tidak tampak lagi dengan perasaan rumit. Bab 479 tidak ada. Dae Hyun baru saja memarkirkan mobilnya di halaman rumah Jin. Kebetulan ia tidak jadi lembur karena pada sore hari pekerjaannya sudah selesai. Pria itu sengaja menyusul sang istri tanpa memberitahu untuk memberi kejutan. Suasana rumah tampak sepi dengan lampu yang tidak terlalu terang. Tidak ada terdengar suara orang yang mengobrol. Jika memang Su Yin ada di dalam seharusnya ada percakapan. Atau mungkin saja Su Yin belum datang. Namun itu rasanya tidak mungkin karena menurut Chang Yuan, istrinya sudah pergi setengah jam yang lalu. Tok tok tok. Dae Hyun memberanikan diri untuk mengetuk pintu setelah berdiri hingga beberapa saat di depan pintu. Hari ini kondisi tubuh Jin sudah jauh lebih baik. Meski masih lemas tapi setidaknya kepalanya sudah tidak sakit lagi. Ia lantas meletakkan buku kehamilan yang sedang dibacanya kembali di atas ranjang ketika mendengar suara ketukan pintu berulang kali. Siapa malam-malam seperti ini berkunjung? Gumam Jin sembari menapakkan kakinya di lantai. Lalu keluar untuk membuka pintu. Sebelum Jin membuka pintu, terlebih dahulu ia mengintip siapa orang yang ada di sana. Memastikan mereka bukanlah anak buah Choi Min Ho. Setelah melihat siapa yang tengah berdiri di sana, buru-buru Jin langsung membuka pintu. Tuan Dae Hyun, silahkan masuk, ujar Jin dengan sopan. Ia cukup terkejut dengan kedatangan bosnya yang datang sendirian tanpa sang istri. Begitu banyak pertanyaan yang timbul di pikiran Jin. Hanya satu yang membuatnya senang, mungkin kedatangannya ke sana untuk memasak untuknya. Membuat Jin langsung tersenyum senang.
Tanpa rasa curiga jika Su Yin tidak ada di sana, Dai Hyun lantas duduk di sofa. Bagaimana kabarmu? Apakah sudah membaik? Tanya Dai Hyun. Sudah, Tuan, sahut Jin. Di mana Su Yin? Kenapa sepi sekali? Tanya Dai Hyun dengan dahi berkerut. Tak enak rasanya mengobrol berdua. Su Yin, alis Jin saling bertautan. Iya, bukankah Su Yin ada di sini? Ujar Dai Hyun karena melihat wajah Jin yang justru tampak bingung. Dia tidak ada di sini, Tuan, sahut Jin. Ia pikir kedatangan Dai Hyun ke sana untuk memasak untuknya tapi ternyata untuk mencari istrinya. Benarkah? Chang Yuan bilang Su Yin kemari, ujar Dai Hyun. Sungguh, Tuan. Jin memegangi kepalanya yang tiba-tiba saja terasa pusing karena mencium aroma parfum Dai Hyun yang maskulin. Ia segera berlari sembari menutup mulutnya dengan telapak tangan menuju ke dapur. Ada apa dengannya? Gumam Dai Hyun. Dai Hyun mengikuti Jin tapi tetap berdiri di pintu dapur untuk menjaga jarak. Karena tidak ingin jika tiba-tiba Su Yin muncul akan terjadi kesalahpahaman. Tuan, bisakah kau pergi dari sini? Ujar Jin. Maksudku sebaiknya Anda kembali duduk di ruang tamu saja, lanjut Jin sembari cuci mulutnya di bawah air mengalir. Emang kenapa? Dai Hyun merasa ada sesuatu yang aneh dengan Jin. Benar kata Su Yin, jika Jin muntah-muntah seperti orang sedang hamil. Aku tidak suka aroma parfum Anda, sahut Jin dengan jujur. Baiklah, Dai Hyun segera kembali ke ruang tamu kemudian menyandarkan kepalanya. Ingin langsung pergi tapi rasanya kurang sopan. Tidak lama kemudian, Jin sudah keluar dengan menutupi hidungnya dengan kain karena parfum yang dipakai Dai Hyun sangat menyengat. Maaf, Tuan, sudah membuat Anda tidak nyaman karena penciumanku sepertinya sekarang sangat buruk, ujar Jin sembari terkekeh agar Dai Hyun tidak curiga kepadanya. Jika kau masih sakit sebaiknya periksa ke dokter. Jangan membiarkannya terlalu lama, saran Dai Hyun. Ada keinginan untuk bertanya secara langsung tapi takut Jin tersinggung. Mungkin nanti akan menanyakan kepada Chang Yuan atau Su Yin. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan, sahut Jin masih dalam posisi berdiri. Dai Hyun melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah 15 menit tapi Su Yin tidak kunjung datang. Ia semakin khawatir dengan istri kecilnya. Mungkin Su Yin tidak jadi kemari sebaiknya aku permisi untuk mencari Su Yin terlebih dahulu. Dai Hyun segera bangkit berdiri. Ia juga merasa tidak nyaman hanya berdua saja dengan Jin di dalam rumah. Jin hanya menganggukkan kepalanya, ingin mengatakan perihal keinginannya tapi tidak enak hati. Tanpa berlama-lama lagi, Dai Hyun segera meninggalkan rumah Jin. Tunggu, Tuan, panggil Jin tapi Dai Hyun sudah masuk ke dalam mobilnya. Pria itu langsung mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Su Yin, sebenarnya di mana kau saat ini? Ujar Jin sembari menghela nafas berat. Derajat. Selama dalam perjalanan Dai Hyun gelisah tidak menentu karena Su Yin tiba-tiba saja tidak bisa dihubungi. Kemudian Dai Hyun berusaha melacak keberadaannya terakhir kali. Penginapan, untuk apa dia di sana? Gumam Dai Hyun dengan jantung yang berdebar tidak karuan. Namun ia mencoba untuk berpikir positif tentang istrinya. Tidak mungkin Su Yin akan berbuat macam-macam. Villa Pyeongchangdong. Akhirnya Su Yin sudah sampai di villa tidak terlalu malam. Dilihatnya garasi mobil yang masih kosong. Menandakan jika suaminya belum pulang. Jika usahanya secara halus menemui Kim Soo Hyun tidak ada hasil dalam beberapa hari maka terpaksa akan mengatakan semuanya secara langsung dengan Dai Hyun. Su Yin merogoh ponselnya ingin menanyakan keberadaan Dai Hyun kali ini. Ya ampun, aku lupa tidak menghidupkannya lagi, gumam Su Yin. Begitu ponselnya hidup langsung ada panggilan masuk dari Dai Hyun. Tanpa pikir panjang Su Yin lantas menjawabnya. Su Yin, di mana kau sekarang? Suara Dai Hyun terdengar sangat cemas. Aku sudah di rumah, sahut Su Yin dengan tergagap. Kau sungguh berada di rumah saat ini? Tanya Dai Hyun dengan perasaan ragu. Tentu saja, memangnya aku di mana? Aku baru saja sampai, sahut Su Yin sembari terkekeh. Apakah kau masih bekerja? Imbuh Su Yin. Tidak, aku sudah di jalan. Jangan kemana-mana sebentar lagi aku akan pulang, ujar Dai Hyun. Tentu saja, sayang, aku tidak akan pergi kemana-mana, ujar Su Yin. Su Yin segera mematikan sambungan telepon dengan raut wajah bingung. Hingga semenit kemudian ponselnya berdering kembali. Kali ini Jin yang menghubungi. Ada khawatir takut terjadi sesuatu sehingga Su Yin langsung menjawabnya. Ada apa, Jin? Apa terjadi sesuatu padamu? Tidak aku baik-baik saja. Kemana sebenarnya dirimu? Tadi Dai Hyun kemari mencarimu, ujar Jin. Benarkah? Su Yin langsung membulatkan kedua bola matanya. Kau pikir aku berbohong, ujar Jin. Lalu apa yang kau katakan padanya? Tanya Su Yin dengan gelisah. Tentu saja aku menjawab jika kau tidak ada di sini. Memangnya kau kemana sehingga tidak memberitahukannya? Sebenarnya aku tadi ingin pergi ke rumahmu tapi sayang sekali taksi yang kunaiki pecah ban. Sehingga aku memilih berbalik karena sudah malam, kilah Su Yin.
Kupikir kau kemana? Su Yin terus bertanya pada Jin apa saja yang Daehyun lakukan di sana sebelum mengakhiri pembicaraannya. Semoga saja dia tidak curiga, gumam Su Yin. Kemudian ia melangkah masuk untuk memenangkan diri sebelum bertemu dengan Daehyun. Bab 480 Takut Kau Membenciku. Sebelum Daehyun sampai di villa, Su Yin memikirkan bagaimana caranya membuat suaminya senang dan tidak marah padanya. Apalagi sampai mencurigainya. Su Yin memutuskan untuk menyiapkan makan malam yang dibantu oleh Bibi Xia. Kebetulan sekali perutnya juga terasa lapar. Bibi, jangan lupa besok siapkan makanan sehat untuk Jin lagi, ujar Su Yin pada Bibi Xia yang tengah sibuk menyiangi sayuran. Tentu saja, Nona, memangnya sudah berapa bulan Jin mengandung? Tanya Bibi Xia ingin tahu. Menurut dokter sekitar baru 3 mingguan. Aku sungguh tidak tega melihat tubuhnya yang sekarang kurusan. Seharusnya di saat hamil yang paling dibutuhkan adalah kasih sayang seorang suami. Namun dia justru harus berjuang sendiri. Su Yin menghela nafas panjang. Tak yakin sanggup jika hal itu menimpanya. Semoga masalahnya cepat berakhir dan Jin bisa hidup bahagia, ujar Bibi Xia. Wanita parubaya itu tidak perlu bertanya lagi siapa pelakunya karena Su Yin sudah mengatakan semuanya. Su Yin menganggukkan kepalanya sembari mengaduk-aduk sayur di dalam panci. Daehyun yang sudah berdiri di pintu dapur sejak tadi langsung membuka suara. Su Yin sontak terkejut hingga tangannya menyentuh panci yang panas. Aduh, rintihnya sembari meniup jarinya yang melepuh. Nona, tidak apa-apa, ujar Bibi Xia. Daehyun segera melangkahkan kakinya dengan cepat ke arah Su Yin lalu meraih tangannya. Kenapa kau begitu ceroboh? Gerutu Daehyun lalu meniup jari Su Yin agar meredakan rasa panas terbakar yang dirasakannya. Aku tidak apa-apa, sanggah Su Yin dengan tangan yang gemetar. Biar Bibi ambilkan obatnya, Tuan. Bibi Xia segera pergi meninggalkan dapur. Daehyun terus menggenggam tangan Su Yin sembari meniupnya tanpa kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ini, Tuan, ujar Bibi Xia sembari menyodorkan salep pada Daehyun. Sebaiknya Bibi istirahat biarkan aku yang lanjut memasaknya nanti, ujar Daehyun pada wanita parubaya itu agar meninggalkan dapur karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan hanya berdua terlebih dahulu dengan Su Yin. Wanita parubaya itu mengangguk kemudian melangkah pergi meninggalkan mereka. Daehyun menuntun Su Yin untuk duduk di kursi yang ada di dapur. Lain kali berhati-hatilah. Bagaimana jika lukanya parah dan mengalami infeksi? Ujar Daehyun yang mulai mengoleskan salep di jari istri kecilnya. Kau terlalu berlebihan. Luka ini tidak seberapa sakitnya, ujar Su Yin sembari menghela nafas panjang. Sebaiknya kau duduk saja biarkan aku yang menyelesaikan semuanya, ujar Daehyun dengan nada datar. Daehyun lalu melepaskan jasnya hingga tersisa kemeja tipis yang membalut tubuhnya sebelum berkutat pada masakan Su Yin. Su Yin menggigit bibir bawahnya, menyadari keanehan dari sikap Daehyun kali ini. Pria itu lebih diam dari biasanya. Apakah dia mendengar apa yang kami bicarakan tadi? Batin Su Yin. Ingin sekali bibirnya bergerak untuk berucap tapi entah kenapa terasa kaku. Setelah Daehyun selesai memasak, ia segera menghidangkan makanan ke meja. Ada sedikit rasa kesal yang dirasakan Daehyun saat ini karena Su Yin tidak mau bercerita jujur. Makanlah, aku akan membersihkan diri terlebih dahulu, ujar Daehyun seraya tersenyum tipis. Kau tidak makan. Su Yin menatap sendu wajah Daehyun. Aku sudah makan. Daehyun melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Saat ini bukan hanya tubuhnya yang gerah tapi hatinya bahkan terasa sangat panas. Daehyun hanya memikirkan sebenarnya apa yang Su Yin lakukan di penginapan. Untuk apa harus berbohong dengan mengatakan pergi ke rumah Jin sedangkan ia pergi ke tempat lain. Su Yin meletakkan peralatan makannya kembali ke atas piring. Sudah tidak berselera lagi karena usahanya untuk membuat hati Daehyun senang sia-sia. Mungkin ia harus berkata jujur sebelum Daehyun semakin bersikap dingin padanya. Suasana kamar sepi hanya ada suara gemericik air mengalir di kamar mandi. Su Yin segera ke ruang ganti untuk menyiapkan pakaian Daehyun. Ia juga meraih tas yang berisi laptop lalu menaruhnya di ruang kerja. Apa sudah selesai makannya? Daehyun membuyarkan Su Yin yang tampak sedang termenung di tepi ranjang. Su Yin mendongakkan wajahnya lalu menggelengkan kepalanya pelan. Daehyun menghela nafas berat. Sebenarnya ia tidak tega bersikap cuek kepada wanita yang begitu dicintainya. Katakan padaku apakah kau marah? Su Yin meraih tangan Daehyun kemudian menggenggam jemarinya. Tidak, sahut Daehyun singkat. Meski ada hal yang ingin diketahuinya tapi Daehyun tidak ingin memaksa Su Yin untuk bercerita. Biarlah dia yang akan menceritakan semuanya sendiri tanpa paksaan. Su Yin bangkit dari duduknya. Lalu melingkarkan tangannya di leher Daehyun dengan begitu erat. Ia sangat tahu jika Daehyun saat sedang marah. Aku tidak bermaksud berbohong kepadamu. Aku hanya tidak ingin kau memikirkan masalah ini, ucap Su Yin dengan rasa cemas. Bisa saja Daehyun sudah mengetahui dirinya datang ke penginapan. Aku bersumpah tidak melakukan apapun di penginapan. Aku hanya bertemu dengan seseorang karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Tolong maafkan aku, imbuhnya dengan pilu. Daehyun bisa merasakan ada setetes air hangat yang menyentuh kulitnya. Hei, kenapa kau menangis? Daehyun melepaskan tangan Su Yin. Menangkup pipinya dengan kedua tangannya. Lalu mengusap air mata yang mengalir di pipi istrinya.
Aku takut kau membenciku. Su Yin memang merasa sangat bersalah akan hal ini. Kenapa kau berkata seperti itu? Memangnya siapa yang akan membencimu? Dae Hyun mendudukkan Su Yin di tepi ranjang kembali. Lalu duduk di sampingnya. Kau pasti sangat marah karena aku berbohong, ujar Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Sedikit. Katakanlah sebenarnya apa yang terjadi pada Jin serta bertemu siapa yang kau temui di penginapan, ujar Dae Hyun tanpa emosi. Sebenarnya Jin, seperti yang aku dengar di dapur tadi jika Jin saat ini sedang mengandung, ucap Su Yin dengan terbata. Ia gugup karena pasti selanjutnya Dae Hyun akan menanyakan siapa yang telah menghamilinya. Pantas saja ketika aku berkunjung ke rumahnya. Ia tadi langsung muntah-muntah, mengatakan tidak suka aroma parfum yang kupakai, ujar Dae Hyun. Benarkah? Apakah pria itu mau bertanggung jawab? Dae Hyun masih menimbang pria mana yang dekat dengan Jin. Karena ia hanya tahu Chang Yuan yang dekat dengannya. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan. Sedih memikirkan Jin yang selalu menderita. Dasar pria pengecut, umpat Dae Hyun. Memangnya siapa pria itu? Biarkan aku yang akan membereskan semuanya. Jika dia tetap tidak mau bertanggung jawab akan kupenggal kepalanya, ujar Dae Hyun dengan nada berapi-api. Selanjutnya bab 481 ingin menghajarnya.